Francia pada minggu hari ini sebagai pelayan liturgi. Kak Francia tidak sendiri, Kak Francia ditemani oleh Kak Ida, Kak Yeskiel sebagai pelayan pendamping. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji Dengan Riang. Dengan sikap sempurna kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami pujuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita memerawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, sekarang kami semua akan beribadah kepada-Mu. Setelah ibadah kami dari awal hingga berakhirnya hanya seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan membacakan Mazmur. Kiranya Tuhan sertai, kiranya kami dapat membacakan Mazmur kami dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur kita. Mazmur kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur 128 bait yang pertama. Mazmur 128 bait yang pertama, seperti biasa kalimat yang tercetak keluar, Kakak Francia akan membacakannya, dan kalimat yang tercetak ke dalam, adik-adik di rumah beserta kakak lain pendamping akan membacakannya. Kakak mulai. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya jalan yang ditunjukkannya. Untuk merespon Mazmur bacaan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 50 Sabda Muhammad. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang
adik-adik dipersilakan duduk. Pada minggu pagi hari ini, pelayan firman akan dibawakan oleh Kak Vera. Untuk Kak Vera, saya persilakan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan pada hari ini. Kami anak-anak-Mu bisa mengikuti ibadah IMPA sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menghormati firman Tuhan, kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Pada pagi hari ini kita membaca dari Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai ayatnya ke-14. Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai yang ke-14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli dikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu'?" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, "Biarkanlah adik itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut yang telah dikembalikan dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah, kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Demikian pembacaan Alkitab. Kakak mau bertanya,
bagaimana jika sehari saja, satu hari, adik-adik tidak makan, tidak minum, gimana rasanya? Pasti sangat lapar ya, sangat kehausan, sehari saja seperti orang puasa. Nah, begitu seperti ini, adik-adik bisa lihat seperti ini situasi bencana kelaparan yang terjadi, yang bisa kita lihat juga di TV, di acara berita maupun acara film. Nah, adik-adik bisa juga melihatnya. Nah, adik-adik, seperti itulah situasi yang dialami juga oleh Bapak Yakub beserta anak-anaknya. Mereka mengalami keadaan kelaparan, daerah mereka sangat kekeringan, tidak ada makanan. Jadi untuk mereka mendapatkan makanan, mereka harus ke Mesir. Jadi Bapak Yakub menyuruh Yehuda bersama saudara-saudaranya pergi ke Mesir, karena di Mesir sangat berlimpah sekali bahan makanannya. Adik-adik, Yehuda pun mau pergi ke Mesir, tetapi asalkan bersama dengan Benyamin ikut ke Mesir. Awalnya Bapak Yakub sangat takut. Bapak Yakub takut jika mereka membawa Benyamin. Mereka pun Yehuda mengatakan jika mereka tidak membawa Benyamin, kita akan mati kelaparan. Nah, akhirnya Bapak Yakub mengizinkan. Mengapa Bapak Yakub mengizinkan? Karena Bapak Yakub percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong Yehuda beserta saudara-saudaranya. Nah, akhirnya mereka pergi. Tidak lupa juga Bapak Yakub memberikan uang dan beberapa hasil tanaman yang akan ditukarkan dengan makanan yang ada di Mesir. Adik-adik, kita pasti pernah merasa ketakutan seperti yang dialami oleh Bapak Yakub, yang awalnya tidak mengizinkan anaknya Benyamin ikut bersama saudara-saudaranya pergi ke Mesir. Tetapi Bapak Yakub sangat percaya dan Tuhan pasti menolong anak-anaknya. Di situasi seperti ini juga adik-adik pasti merasakan hal seperti itu, di mana adik-adik pergi ke sekolah. Ya, saat ini adik-adik pasti pergi ke sekolah untuk belajar ya. Tidak seperti 2 tahun lalu yang adik-adik rasakan belajar di rumah secara online. Nah, adik-adik tetap bersyukur kita bisa sekarang ini bisa ke sekolah untuk belajar, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru, karena semuanya itu karena kita percaya kepada Tuhan. Dimana di saat kita mengalami situasi yang tidak memungkinkan untuk pergi keluar rumah saja ataupun pergi ke sekolah untuk belajar, kita percaya sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita. Seperti adik-adik bersyukur juga bisa pergi bersekolah. Tapi adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatannya, menggunakan masker. Ya, adik-adik harus kita berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong kita, baik saat ini maupun masa depan yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita ke depannya. Apakah kita masih bisa bersekolah? Apa kita masih bisa bertemu dengan teman-teman? Tetapi kita tetap percaya ya, Tuhan pasti menolong kita. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan adik-adik, sehingga adik-adik harus berani, harus tidak takut dan tetap percaya kepada Tuhan untuk menjalankan masa depannya adik-adik. Adik-adik tetap semangat belajar dan juga adik-adik tetap kita berdoa kepada Tuhan agar
semua yang kita jalani ini, terutama adik-adik kita bisa bertemu dalam ibadah IPA di gereja lagi, tidak secara online seperti saat ini. Kita percaya walaupun saat ini kita masih beribadah secara online, kedepannya Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik agar kita bertemu dalam ibadah IPA di gereja. Kita sebagai anak Tuhan mau menyadari, akan sadar untuk tetap percaya kepada Tuhan, masa depan kita, apa yang kita lakukan saat ini maupun kedepannya, Tuhan pasti persiapkan dengan baik dan tetap hidup takut akan Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aktivitas IMPA untuk kelas TK dan kelas AT. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini menuliskan harapan adik-adik di masa depan. Adik-adik dapat menulisnya di buku tulis ya adik-adik, atau bisa berkreasi. Dan jangan lupa mengirimkannya ke kakak layan atau grup Prospekes Eklesia. Adik-adik, untuk merespon firman yang telah kita dengarkan, kita akan memilih dari judul ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Adik-adik, mari kita berdoa bersyafaat. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih sampai saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang tetap percaya, di mana masa depan kami Engkau selalu menyertai, Engkau selalu memberkati yang kami harapkan dan kami lakukan saat ini juga. Bapa, kami mau berdoa biarlah adik-adik di sana tetap ikuti ibadah IPA, mereka dalam keadaan sehat, mereka dalam keadaan semangat dengan hikmat mengikuti ibadah IPA ini. Engkau memberkati mereka dalam segala kehidupan mereka, dalam segala aktivitas adik-adik. Yang saat ini juga adik-adik sudah bersekolah, Engkau memberkati mereka dalam bertemu bersama teman-teman, dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Engkau memberkati mereka, jaga kesehatan mereka, kiranya Engkau selalu memberkati mereka. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa bagi orang tua adik-adik yang di rumah. Engkau memberkati papa mama, Engkau memberkati dalam mendidik adik-adik,
Engkau juga memberkati dalam tugas. Dan sebagai papa mama, biarlah mereka dapat mendidik adik-adik, bisa menjamin di mana Engkau selalu menyertai mereka, mendidik adik-adik menjadi takut akan Engkau. Bapa, juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami bersyukur kami saat ini dapat melakukan segala aktivitas kami di luar rumah, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Kami bersyukur Bapa, dan di mana kami juga saat ini dapat melakukan aktivitas kami. Kami hanya memohon kepadamu saja Bapa, biarlah bangsa dan negara kami Engkau tetap menyertai, Engkau tetap lindungi, biarlah kami, bangsa dan negara kami bisa menjadi bangsa dan negara yang aman, dan kami sebagai warga negara kami tetap mematuhi peraturan pemerintah yang ada sampai saat ini. Bapak, kami juga mau berdoa bagi gereja, khususnya bagi gereja GPIB Immanuel Tarakan Pospelkes Eklesia. Engkau memberkati Bapak, baik di baik pendetanya maupun majelisnya, serta kami jemaat-jemaatnya. Engkau memberkati semua tugas tanggung jawab dalam berpelayanan. Kiranya Engkau memberkati bisa mereka lakukan dalam tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Engkau saja Bapa. Bapa, kami juga berdoa biarlah proses pembangunan ruang serbaguna ini Engkau memberkati panitia-panitia yang terlibat. Engkau berkati setiap program-program yang akan dijalankan ke depannya. Engkau berkati biar terselesaikan dengan baik, dan kami bisa bertemu dalam ibadah IPA di waktunya, di mana semuanya akan ada waktunya. Kami percaya itu Bapa. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam warta PLKPA. Seperti biasa, minggu depan kita tetap melaksanakan ibadah IHMPA secara online. Dan jangan lupa adik-adik mengerjakan tugas aktivitas yang diberikan oleh kakak layan. Dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Shalom. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.